Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi nih sama gue Busem. Masih di tengah pandemi COVID yang nggak kelar-kelar nih. Belum lagi PPKM diperpanjang terus, nggak beres-beres macam sinetron tersanjung. Sanjung tua amat. Ya emang tua sih gue. Intinya di video ini kita kedatangan satu buah barang baru yang mungkin bisa kepake banget nih buat teman-teman yang lagi banyak sering diam di rumah dan butuh untuk alat monitoring kesehatan. Kita kedatangan sebuah smartwatch dari Odeva. Seperti gimana barangnya? Kita langsung masuk aja videonya. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih nih buat odeva.id di Instagram yang udah ngirimin kita smartwatch ini untuk kita review. Tapi untuk reviewnya sendiri tetap ya kita review berdasarkan opini kita pribadi, berdasarkan pandangan yang jujur juga. By the way, untuk unitnya sendiri ini kita dapatnya yang Odeva Surface ya. Dan di dalamnya kalau kalian beli itu ada si satu smartwatchnya, terus ada silicone strapnya, kemudian ada juga charging cable. Terus dapat juga nih stiker Odeva yang jangan kalian tempelin di display smartwatch-nya juga sih ya. Nanti nggak kelihatan apa-apa. Terus yang pasti ada manual dan quick guide-nya. Plus dikasih juga kartu garansinya yang gampang banget. Kalian cukup scan QR code di dalamnya, terus masukin aja deh kode garansinya. Beres. Untuk pilihan warnanya sendiri sebenarnya si Odeva Surface ini ada dua ya, yang warna hitam dan yang warna navy. Cuma gue kebetulan dapetnya yang warna hitam. Meskipun sebetulnya dari desain sih gue lebih naksir sama yang warna navy-nya. Dan untuk harganya sendiri mereka ini dibanderol di harga 660.000. Nggak terlalu murah, tapi masih nggak terlalu mahal juga. Makanya pantengin terus video ini sampai beres biar tahu nih worth it atau enggak. Tapi nih, kalau ngomongin soal worth it, si Odeva ini juga kebetulan lagi ngadain promo di Shopee hingga tanggal 14 Agustus. Yang harganya tuh turun jadi 588.000. So, kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung kepoin. Linknya nanti gue simpen di deskripsi. Oke, kita langsung masuk dulu deh, bahas dari segi desain dan build quality-nya dulu. Untuk desain si Odeva Surface ini, gue lihat dia mengadaptasi dari Apple Watch dengan bentuknya yang kotak seperti ini. Kalau bentuk bulat itu dia lebih ngikutin gue, lebih tepatnya kali ya, bulat sempurna. Kemudian untuk materialnya sendiri ini gue rasain cukup solid ya. Dia terbuat dari material zinc alloy dengan bobot seberat 20 sekian gram gitu untuk si bodinya doang. Sementara bobot total dengan strapnya ini di sekitar 38 gram. Dari segi dimensinya sendiri, dia panjang, lebar, dan juga tebalnya tuh di 38 ke 44 ke 10 mm kurang lebih. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan IP rating 68. So, ini aman banget. Udah gue coba juga, gue pakai wudhu, gue pakai mandi, gue pakai cemplung-cemplungin ke genangan air di masa lalu. So, dari segi keamanannya, IP ratingnya ini udah aman banget. Beda dengan Apple Watch KW yang 300-400 ribuan gitu. Mereka gue sering denger sih lebih cepat dan gampang rusak. Tapi kalau ini udah gue coba selama 2 minggu lebih pemakaian, masih aman-aman aja. Untuk strapnya sendiri, ini tuh bisa digunakan ke pergelangan tangan yang berukuran 16-24 cm. Tapi dari yang gue rasakan sih, dia tuh materialnya agak kaku gitu loh, si silikonnya. Belum lagi, yang gue rasakan selama 2 minggu pemakaian, dia agak sedikit bikin gatel. Meskipun itu mungkin hanya kulit gue aja kali yang agak sensitif, tapi mungkin di teman-teman sekalian yang mau nyoba akan lebih nyaman, tergantung juga kondisi kulitnya seperti apa. Dan untungnya untuk strapnya sendiri dia udah pakai quick release, gampang kalau mau dilepas dan kalau mau diganti. Ini ya seperti itulah kurang lebih. Intinya untuk dari segi desain dan build quality sih ini gue bisa bilang sesuai dengan harganya. Tapi nih ya, dari segi look seketika digunakan di tangan, si Odeva Surface ini somehow untuk tangan gue yang gempal agak kelihatan terlalu kecil gitu loh. Jadi kayak pakai jam tangan cewek. Tapi kalau dipakai di tangannya Dani, di tangannya Bro Alit, dia tuh lebih pas dari segi dimensi terhadap si tangan. Sementara untuk layarnya sendiri, Odeva Surface ini sudah menggunakan full touchscreen HD dengan IPS LCD maksudnya, dengan resolusi 280 ke 240 dan ukuran totalnya itu di 1,69 inch.
Dan dia juga layarnya ini cukup responsif ya, meskipun buat selera gua pribadi ini agak kurang fluid, jadi kurang mulus gitu pergerakannya. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan fitur Raise to Wake dan juga Tap to Wake. Cuma untuk Raise to Wake-nya ini kalian harus aktifkan dulu dari dalam aplikasinya, dan untuk segi response times-nya ini agak sedikit delay. Jadi ketika kalian ngangkat itu masih agak sedikit terlambat untuk nongol si layarnya. Sementara untuk user interface-nya sendiri, ini gue bilang cukup simple sih. Jadi kalau dari atas di slide itu masuk ke quick setting, kalau kalian slide dari kanan ke kiri itu masuk ke health monitoring, kemudian kalau dari bawah ke atas itu masuk ke push notifications, yang menurut gue sih dari segi teks yang ditampilkannya secara ukuran cukup ya. Cuma panjang karakternya agak kurang sedikit sih buat keperluan atau kebutuhan gue pribadi. But overall masih cukup kebaca kok. Kemudian terakhir ada slide dari kiri ke kanan, ini akan memperlihatkan menu utama mulai dari sport mode, kemudian status, kemudian health yang lain, dan juga bisa untuk music. Ya, betul, teman-teman bisa mengkontrol music dari sini. Tapi hanya untuk play pause dan juga next previous track gitu aja sih. Tidak ada fungsi untuk volume control. Kemudian satu lagi nih yang hampir kelupaan, ini di bagian kanan sebelah bodinya ini ada satu tombol yang berfungsi untuk kembali ke layar utama. Itu aja sih sebenarnya kalau dari UI-nya. Jadi dia nih cukup simple, cukup basic untuk user interface-nya. Yang gue suka sih, jadi dia tuh nggak banyak neko-neko, nggak banyak gimmick. Untuk konektivitasnya sendiri, si Odeva Surface ini dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 yang dari selama pemakaian gua sih dia sangat stabil ya, as in nggak pernah kerasa gampang putus-putus gitu koneksinya. Kemudian jaraknya juga lumayan jauh, di 10 meter lebih, kemarin gua tes di 12 meteran, jadi HP gua simpen di dapur, terus gua jalan ke teras depan sampai ke pagar depan rumah itu masih aman-aman aja. So ini menjadi salah satu poin plus untuk si Odeva Surface ini. Terus untuk segi pairingnya, si Odeva Surface ini juga sudah cukup gampang. Kalian tinggal nyalakan saja smartwatch-nya, terus cari di Bluetooth device kalian, atau bisa juga melalui aplikasi GloryFit. Nah, kalau ngomongin aplikasi, si GloryFit ini mungkin udah teman-teman sering dengar juga ya, banyak juga brand-brand lain yang menggunakan aplikasi ini. Dan seperti kita tahu, si GloryFit ini support baik di iOS maupun di Android, dan di dalamnya sudah cukup lengkap sih, mulai dari weather apps dan notification nih, yang tentunya itu datanya masih terhubung dengan si smartphone yang kalian hubungkan. Terus ada juga fitur seperti Shake to Take Picture. Terus ada juga untuk Find My Device, Sedentary Reminder, kemudian ada Health Monitoring-nya juga, terus Sport Mode-nya juga, dan settingan terhadap display seperti display timeout atau raise to wake tadi. Cuma sayangnya nih ya, gue tidak menemukan adanya fitur always on display. Jadi untuk beberapa orang ini mungkin menjadi deal breaker ya, karena pengen yang nyala terus, itu tidak bisa kalian dapatkan di sini. Dan untuk maksimal screen time-nya tuh hanya di 15 detik saja di settingannya. Yang mungkin nanti itu akan berpengaruh besar juga ke baterainya sih. Tapi yang gue suka dari Odeva Surface dan juga GloryFit ini, si aplikasinya support untuk nge-synchronize data ke health app-nya si Apple. Ya meskipun nggak semua datanya bisa tersynchronize ke Apple Health sih, tapi minimal kayak heart rate, terus sleep analysis itu masih bisa kesinkronisasi kok datanya. Nah, untuk mode olahraganya sendiri, si Odeva Surface ini sudah memiliki 24 sport mode. Mulai dari jogging, running, walking, swimming. Tapi sayangnya untuk climbing ini nggak ada ya. Jadi buat teman-teman yang rencana ikutan panjat pinang 17-an Agustus gitu kayaknya nggak bisa kepake deh. Belum lagi dia juga tidak dilengkapi dengan fitur GPS. Jadi selama pemakaian gua sih kayak untuk step counternya gitu dia agak kurang presisi ya. Meskipun ya, kalau dibandingkan dengan kayak aplikasi Nike Running di smartphone aja itu nggak terlalu jauh sih untuk step counternya. Nah, selain dari olahraga, si Odeva Surface ini juga sudah punya monitoring untuk kesehatan. Yang jujur buat gue pribadi selama 2 minggu pemakaian ini cukup kepake ya, as in gue bisa memonitor kesehatan gue, kondisinya seperti apa melalui si smartwatch ini. Terutama dengan adanya fitur SpO2 yang bisa mengukur kadar oksigen di dalam darah kalian. Yang setelah gue coba dan gue bandingkan dengan alat monitor kesehatan yang beneran, medical, ini tuh nggak terlalu beda jauhnya. Jadi hasilnya tuh perbandingannya si Odeva Surface ini kadang 1 poin gitu lebih tinggi dibandingkan dengan medical device yang beneran. Selain SpO2 juga si Odeva Surface ini bisa memonitoring heart rate. Yang bagusnya dia ini real time. Jadi nggak cuma kalian pada saat pengen monitor terus diaktifkan dulu, nggak seperti itu. Jadi kalian bisa tahu terus-terusan untuk heart rate kalian setiap saatnya.
Jadi mungkin kalau kalian ketemu kecengan pakai jam ini bisa ketahuan kalian deg-degan terus nanti di sini tiba-tiba tembus sampai 200 gitu. Iya. Terus selain itu ada juga termometer, jadi kalian bisa mengukur suhu tubuh kalian setiap 1 jam sekali gitu sih kalau di dalam aplikasinya untuk settingnya. Dan terakhir dia juga bisa untuk mengecek tekanan darah. Jadi dia ada tensimeternya. Cuma untuk tensimeternya sendiri ini selama pemakaian gue ya, dia agak sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan medical device. Dan di dalam aplikasinya ini tidak seperti fitur monitoring yang lain kayak heart rate dan juga SpO2 yang bisa dimonitoring per 1 jam sekali. Tapi kalau untuk tensimeter ini harus diaktifkan secara manual untuk melihat hasilnya. So overall Odeva Surface ini cukup membantu banyak gue pribadi ya untuk memonitor kesehatan. Tapi nih ya, kalau ngomongin smartwatch dengan fitur kesehatan dan fitur-fitur olahraga yang banyak, tentunya mungkin akan timbul pertanyaan, Bang, baterainya awet nggak? Nah, si Odeva Surface ini dilengkapi dengan baterai sebesar 180 mAh yang diklaimnya sih bisa punya standby time di 7-10 hari. Dari pengalaman gue pribadi, gue melakukan 2 pengetesan, yaitu pengetesan secara daily use dan juga secara ekstrim. Untuk daily use ini gue pakai tuh di 7 harian sih memang dia baru habis. Dalam kondisi dipakainya tuh kurang lebih 12 jam gitulah. Jadi dari bangun sampai gua mau tidur lagi, ini tidak pernah terlepas dari tangan gua. Sementara untuk yang extreme test ini beneran gua pakai nonstop 24 jam dan dia tuh habis di sekitar 5 harian gitu. Udah cukup awet sih menurut gua Odeva Surface ini mengingat kapasitas baterainya tadi. Dan untuk charging time-nya sendiri dia ini membutuhkan 2,5 jam yang menggunakan magnetic 2 pin konektor. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, satu hal yang hampir lupa gue sampaikan, ini adalah dari segi watch face, yang mungkin menjadi deal breaker juga nih buat teman-teman semua. Di dalam smartwatch-nya sendiri, si Odeva Surface ini hanya punya 5 bawaan watch face-nya. Tapi, kalau kalian masuk ke aplikasinya si Glorifit tadi yang gue jelaskan, di dalamnya itu ada 25 tambahan watch face yang bisa kalian download dan gunakan sebebas mungkin tanpa harus membayar. Hanya 25 sih, dan dari segi desainnya ya lumayan bagus lah, banyak yang bisa dipakai, baik itu untuk cowok maupun untuk cewek. Tapi kalau buat preferensi gue pribadi sih, watch face-nya pilihannya kurang banyak sih, itu aja kekurangannya. Jadi ya dengan harga normal 660.000 gue bisa bilang ini masih worth it sih ya. Apalagi kalau teman-teman belinya tuh di harga promonya yang 588.000. Menurut gue sih dengan adanya fitur monitoring kesehatannya yang cukup akurat ya apabila dibandingkan dengan alat kesehatan yang benar, ya si Odeva Surface ini oke banget. So, kalian pastikan aja kepoin promonya di Shopee. Linknya nanti kita simpan di deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.